Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, sehingga kalian semangat untuk mengikuti materi yang akan Ibu berikan pagi ini. Oke, di mata pelajaran metodologi penelitian kali ini, kita akan membahas tentang pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Untuk materi minggu lalu tentang konsep metode, metodologi, dan juga penelitian, sudah paham kan? Oke, kali ini Ibu akan membahas tentang pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Coba perhatikan gambar yang Ibu perlihatkan. Ini apa? Ini adalah observasi, salah satu cara untuk mendapatkan data melalui observasi langsung ke lapangan. Kalau yang ini, kalau ini adalah metode wawancara. Ini juga merupakan salah satu cara metode untuk mendapatkan data melalui teknik wawancara. Nah, kalau yang ini apa? Betul sekali, ini adalah metode yang berkaitan dengan eksperimen, uji coba ke laboratorium untuk mendapatkan sesuatu istilahnya. Jadi apa yang ada di pertanyaan pertanyaan seorang peneliti itu bisa dijawab melalui eksperimen tadi. Kita mencoba. Nah, kalau yang ini, ya benar sekali, ini adalah studi pustaka. Jadi kemarin Ibu sudah menyampaikan melalui pendekatan deduktif, kita itu harus berusaha mencari literatur review. Nah, salah satu caranya selain menggunakan, kita bisa searching lewat internet, kita juga bisa menggunakan buku sebagai media literatur review. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa tahu ternyata penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah pernah ada. Jadi nanti antara sudut pandang peneliti A dengan peneliti B itu akan mengalami perbedaan kalau kita sudah melihat literatur reviewnya. Oke, tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah supaya kita itu bisa tahu apa sih pendekatan kualitatif dan kuantitatif itu seperti apa, bagaimana cirinya, dan juga contoh penelitian kualitatif dan kuantitatif itu seperti apa. Nah, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu adalah pendekatan atau peningkatan pemahaman terhadap sesuatu dan bukan membangun kejelasan terhadap sesuatu. Bagaimana? Bingung ya? Oke, jadi alur dari pendekatan kualitatif itu adalah alurnya induktif. Masih ingat kemarin induktif seperti apa? Kalau induktif itu adalah kita harus berusaha untuk melihat dulu ke lapangan. Kita observasi dulu ke lapangan. Apa sih permasalahan apa yang akan muncul ketika kita sudah observasi? Nah, ini adalah alur dari pendekatan kualitatif. Alurnya adalah induktif. Jadi, dimulai dari pengamatan terhadap objek, kemudian kita menghasilkan konsep baru, teori baru, sehingga nanti baru diperoleh tema apa yang akan kita pelajari di situ. Kemudian pendekatan kuantitatif. Nah, ini kebalikan dari pendekatan kualitatif. Kalau pendekatan kuantitatif itu adalah konsepnya bagaimana sesuatu itu dibangun dan bekerja. Konsepnya adalah bagaimana sesuatu itu bisa dibangun dan kita itu bisa bekerja. Nah, alurnya seperti apa? Alurnya adalah alur deduktif induktif. Ini biasanya adalah menggunakan skala numerik ya, berarti ada kaitannya dengan angka. Nah, bagaimana skemanya? Diawali dari bagaimana kumpulan teori dulu. Kita harus tahu dulu kumpulan teorinya dulu. Kemudian kita membuat konsep baru. Kemudian dari konsep tadi kita harus bisa membuat hipotesisnya. Dari hipotesis itu baru kita bisa memperoleh kesimpulan. Jadi alurnya adalah alur deduktif induktif. Sudah paham? Oke, kita lanjut. Nah,
Apa sih perbedaan dari pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif? Kalau pendekatan kualitatif itu adalah sifatnya umum dan dinamis. Sedangkan kalau kuantitatif itu khusus dan statis. Karena kalau angka itu biasanya adalah real ya, nyata. Sedangkan kalau kualitatif itu dinamis, ketika nanti penelitian kemudian ditemukan temuan baru, maka akan diperoleh pengetahuan baru lagi. Kemudian kalau kuantitatif itu data adalah data yang dianalisis pada tahap akhir sebelum dilaporkan. Jadi data hasil analisis. Sedangkan kalau pendekatan kualitatif itu datanya itu ada muncul ketika proses terjadinya penelitian. Jadi data itu bisa diperoleh ketika dia melakukan penelitian. Nah, sedangkan subjek penelitian dari pendekatan kualitatif itu adalah dia punya narasumber. Dia punya narasumber yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi, informan. Nah, ini bisa diperoleh dari pelaku atau saksinya. Sedangkan kalau subjek dari pendekatan kuantitatif itu adalah responden. Yang ini diperoleh melalui acak ya. Biasanya acak random. Nah, bagaimana jenisnya? Jenis data dari pendekatan kualitatif itu adalah deskriptif eksploratif. Apa itu maksudnya, Bu? Nah, deskriptif eksploratif itu adalah memaparkan, menjelaskan segala sesuatu yang ada di lapangan. Temuan-temuan di lapangan itu bisa dijelaskan melalui deskriptif eksploratif. Nah, bedanya dengan pendekatan kuantitatif, itu jenis datanya adalah data numerik atau data statistik yang berupa angka. Oke, bagaimana? Sudah paham atau tambah bingung? Nah, untuk berikutnya silahkan kalian bisa mengerjakan e-learning. Kalau ada tanya jawab bisa hubungi Ibu. Terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.